Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman hijrah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, teman-teman sekalian, memberi kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya adalah nikmat umur. Nikmat umur, teman-teman sekalian. Nikmat umur ini nikmat yang berharga sekali. Karena kalau kita masih punya umur, kita masih punya kesempatan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya kesempatan untuk menambah amal ibadah kita, teman-teman sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena beliau yang mencintai kita, beliau yang mencintai kita sampai hari kiamat nanti, cinta beliau tidak pernah pudar untuk kita, teman-teman sekalian. Beliau yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang sangat buruk, zaman jahiliyah, membawa kita ke zaman yang terang benderang. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sedekah, teman-teman. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa luar biasanya sedekah ini. Luar biasanya sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman di situ bahwa sedekah itu harta yang seorang hamba sedekahkan di jalan Allah itu bagaikan satu ranting pohon, satu ranting yang memiliki 100 bulir, teman-teman. Satu ranting yang memiliki 100 bulir. Sedangkan rantingnya di pohon ini ada 7. Bayangkan, satu ranting saja memiliki 100 bulir. Sedangkan rantingnya ini ada 7, teman-teman sekalian. Berarti ada 700 bulir. Allah melipat gandakan sedekah seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan juga. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, walaupun sepotong kurma, teman-teman sekalian, maka Allah akan selamatkan dari api neraka. Di hadis lain dijelaskan bahwa selamatkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah sepotong biji kurma. Bayangkan pentingnya sedekah ini, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah mampu memanjangkan umur. Sedekah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya.
Sedekah memanjangkan umur teman-teman sekalian. Jadi kalau mau panjang umur itu banyak-banyak sedekah, banyak-banyak silaturahim. Itu Allah panjangkan umurnya. Gitu. Jadi ada satu kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Ibrahim ditanya oleh malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, datang menemui Ibrahim alaihissalam. Lalu Israel berkata, "Wahai Ibrahim, tadi aku melihat ada pemuda yang menemuimu. Siapa dia?" Gitu. Nabi Israel berkata seperti itu kepada Ibrahim. "Siapa dia, Ibrahim, yang tadi datang menemuimu?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wahai Israel, tadi itu adalah sahabatku sekaligus muridku." Gitu. Sahabatku sekaligus muridku. Kemudian Israel bertanya lagi teman-teman, dia datang ke sini untuk apa? Dia datang menemuimu untuk apa? Gitu. Lalu Ibrahim menjelaskan, dia datang menemuiku, memberitahuku bahwa besok pagi dia akan melangsungkan pernikahan. Besok pagi dia akan melangsungkan pernikahan. Gitu. Lalu malaikat Israel ini berkata, "Wahai Ibrahim, sayang sekali, gitu. Sayang sekali. Pemuda tadi itu tidak akan menemui pernikahannya, tidak akan bertemu dengan hari pernikahannya." Gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruhku untuk mencabut nyawanya sebelum pagi. Gitu. Maka seketika Israel langsung menghilang dari hadapan Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini kaget gitu kan, kaget langsung berniat untuk datang ke pemuda itu, berniat untuk menyampaikan kepada pemuda itu bahwa langsungkanlah sekarang pernikahanmu gitu. Kasihan kalau besok kau tidak akan dapat besok, lakukan saja sekarang pernikahannya. Tapi ketika Nabi Ibrahim ingin ke sana, tiba-tiba Nabi Ibrahim tersadar bahwa itu tidak boleh gitu. Kematian itu tetap rahasia Allah. Saya tidak boleh memberitahukan kepada pemuda itu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tersadar bahwa tidak boleh disampaikan. Memang kematian itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian besoknya teman-teman sekalian, alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat pemuda ini melanjutkan pernikahannya, melangsungkan pernikahan gitu. Nabi Ibrahim ini kaget, loh, bukannya tadi malam Israel berkata kalau pemuda ini tidak akan sampai lagi pernikahannya. Tapi ternyata sampai, pemuda ini bahkan melangsungkan pernikahannya gitu. Kemudian hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, pemuda ini masih ada teman-teman sekalian. Pemuda ini masih ada, sahabat Nabi Ibrahim ini sekaligus muridnya ini masih ada, masih hidup. Bahkan sampai umurnya ini mencapai 70 tahun, Masya Allah. Sampai ke 70 tahun umurnya. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, apakah waktu itu ini Israel berbohong kepadaku? Apakah mungkin seorang malaikat ini berbohong? Gitu. Dia sudah benar-benar menyatakan kalau pemuda ini tidak akan sampai paginya umurnya, tapi ternyata hidup sampai 70 tahun umurnya gitu. Lalu beberapa waktu kemudian datanglah Israel menemui Ibrahim lagi teman-teman sekalian. Datang lagi Israel menemui Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Wahai Israel, dulu kau pernah berkata kepadaku bahwa pemuda sahabatku itu tidak akan menemui pernikahannya, umurnya tidak akan sampai pernikahannya. Tapi buktinya sekarang dia masih hidup, bahkan umurnya sekarang sudah 70 tahun gitu." Maka apa jawaban dari malaikat Israel alaihissalam? Dia menjawab, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya malam itu memang Allah sudah menyuruhku mencabut nyawanya. Tapi Allah menangguhkan, Allah langsung membatalkan niatnya untuk mencabut nyawa anak ini." Gitu. Kenapa? Karena pada malam itu, sepulang dia menemuimu, dia menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. Subhanallah, dia menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah sampai Allah menangguhkan umurnya. Allah tidak jadi mencabut nyawanya, maka dia ada sampai sekarang gitu. Subhanallah teman-teman sekalian, kisah ini luar biasa. Sudah hampir dicabut nyawanya, tapi karena sedekahnya Allah menangguhkan umurnya teman-teman sekalian. Sedekahnya di jalan Allah. Jadi teman-teman yang sakit-sakitan, subhanallah, yang sakit-sakitan, yang mau panjang umur, perbanyak sedekah teman-teman. Perbanyak sedekah di jalan Allah. Tidak ada ruginya orang bersedekah. Tidak ada yang miskin karena sedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji bahwa siapa yang menyedekahkan hartanya, Allah akan menambahkan rezekinya.
Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Tidak ada ruginya bersedekah, teman-teman sekalian. Masya Allah. Dengan kisah itu luar biasa. Allah panjangkan umurnya orang yang bersedekah, Allah lipat gandakan rezekinya, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran yang tadi saya jelaskan, bahwa sedekah itu ibarat pohon yang punya 7 ranting, satu rantingnya memiliki 100 bulir. Begitu cara Allah melipat gandakan sedekah seseorang. Teman-teman hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah ini tentunya akan menjadi amal jariah kita. Sudah dilipat gandakan sama Allah, berjalan lagi terus pahalanya sampai hari kiamat tiba. Masya Allah. Jangan menunda-nunda lagi untuk bersedekah, teman-teman sekalian. Jangan menunda-nunda lagi untuk bersedekah. Sedekahlah. Kalau kita tidak bisa bersedekah harta, minimal kita bisa bertutur kata yang baik. Itu sedekah. Kita bisa bertutur kata yang lemah lembut sama seorang, itu sedekah. Kita tersenyum di depan saudara muslim kita, itu sedekah. Gitu loh. Kita murah senyum, kita memberikan salam, sering memberikan salam. Kita menyayangi yang lebih muda, harga yang lebih tua, itu kita sedekah gitu loh. Jadi perbanyaklah sedekah. Sedekah bebas, bukan cuma orang kaya yang bisa sedekah, orang miskin juga bisa sedekah, teman-teman. Orang miskin yang tidak punya harta, Nabi katakan siapa yang tersenyum di depan saudara muslimnya, itu adalah sedekah. Senyummu di depan saudara muslimmu, itu adalah sedekah gitu. Jadi orang miskin, orang yang tidak punya harta juga bisa sedekah. Saking mulianya sedekah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, teman-teman. Manfaatkan harta kita selagi ada untuk kita bersedekah. Kalau kita tidak punya harta, manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk bersedekah. Jangan sampai kehilangan sedekah. Sedekah ini amal jariah, teman-teman. Amal jariah itu amal yang tidak terputus, tidak terputus. Kata Nabi, saat orang mati itu, saat orang meninggal itu, maka terputus pahalanya kecuali 3 ini. Amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Yang pertama amal jariahnya, sedekah kita. Perbanyak sedekah kita, maka semakin banyak pula harta kita menuju ke akhirat. Semakin banyak harta kita, dia mulai hisab nanti, semakin banyak pahala-pahala yang kita dapatkan, teman-teman sekalian. Mungkin hari ini itu yang saya bisa sampaikan, bagaimana keutamaan sedekah ini. Manfaatkan baik-baik sedekah sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba kita sebanyak-banyaknya untuk sedekah, untuk menyelamatkan kita, dan tidak akan mungkin memiskinkan kita. Sedekah tidak akan mungkin membuat kita miskin. Malah sedekah itu Allah akan menambah rezeki kita, Allah akan semakin meridhoi rezeki-rezeki kita, memberkahi rezeki-rezeki kita, teman-teman sekalian. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih perlu belajar lagi, masih perlu berkorban lagi di jalan Allah, masih perlu mengorbankan harta diri lagi untuk agama Allah. Demi sempurnanya majelis ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.